Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Alfahri dengan NPM 22753013. Pada kesempatan kali ini saya memiliki pembahasan ataupun tugas yang dimana tugas ini akan menyangkut pembahasan mengenai model OSI layar. Yang dimana di dalam OSI layar itu nanti kita disuruh untuk menjelaskan, yaitu adalah komunikasi antara layar 3 dan layar 2, layar 3 ke layar 2, kemudian sebaliknya layar 2 ke layar 3 di dalam OSI layar tersebut. Kemudian kita juga disuruh untuk memberikan contoh pada protokol IP versi 4 dan juga IP versi 6-nya. Nah, jadi di sini kita mulai saja pembahasannya. Saya sudah menyiapkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya teman-teman untuk bahan untuk kita menjelaskan OSI layar. Nah, di sini seperti yang kita ketahui ini merupakan OSI layar yang dimana OSI layar itu memiliki 7 lapisan ataupun 7 layar ya teman-teman, yang dimana masing-masing layar itu memiliki fungsi dan juga berperannya masing-masing. Nah, di sini ada 7 layar ataupun 7 lapisan, yang dimana lapisan pertama yaitu dengan nama physical, kemudian lapisan kedua dengan nama data link, dan lapisan ketiga dengan nama network, kemudian lapisan keempat dengan nama transport, lapisan kelima ataupun layar kelima yaitu ada session, kemudian layar keenam atau lapisan keenam yaitu ada presentation, dan layar ketujuh itu ada application. Nah, tadi disinggung pada awal tadi. Nah, kita akan membahas sebenarnya kita akan membahas ya teman-teman untuk OSI layar ini, namun untuk pembahasannya sebisa saya. Nah, untuk berkaitan dengan layar 3 dan layar 2 ini nanti kita bahas secara lebih detail. Nah, di sini ada 7 lapisan, yang dimana lapisan ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk fungsi dari masing-masing layar, yang dimana layar ketujuh dengan nama application. Nah, ini berfungsi sebagai interface aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Dan layar inilah sesungguhnya user berinteraksi dengan jaringan, ataupun bisa kita sebut application layer ini merupakan layar terdepan yang berdekatan dengan user, ataupun bisa kita artikan user itu sebagai PC ya teman-teman, PC ataupun laptop seperti itu. Kemudian ada layar ke-6 dengan nama presentation. Nah, ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang sudah ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Kemudian ada juga layar kelima dengan nama session. Nah, session ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dimulai, dipelihara, dan diakhiri. Selain itu, di layar ini juga dilakukan resolusi nama. Nah, kita masuk ke layar keempat, yaitu adalah transport. Nah, transport ini berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut setiap paket sehingga dapat disusun kembali setelah diterima. Kemudian kita masuk ke layar ketiga, yaitu ada network. Nah, network ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP seperti IPv4 dan juga IPv6 tadi. Nah, kemudian membuat header untuk paket-paket dan melakukan routing melalui network dengan menggunakan router dan switch. Nah, kemudian kita masuk ke layar yang kedua, yaitu ada data link. Nah, data link ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame yang berhubungan dengan hardware ya, kemudian diangkut melalui media. Dan kemudian ada layar pertama, yaitu adalah physical, berfungsi untuk mendefinisikan media dan menjaga transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, tipologi jaringan, dan pengabelan. Jadi nanti di physical ini data yang diperoleh itu nanti dikonversikan menjadi bentuk bahasa komputer ya, dalam bahasa bit seperti itu. Nah,
di dalam OSI layer ini kita tidak akan lepas dengan yang namanya enkapsulasi atau enkapsulasi dan juga dienkapsulasi yang dimana encapsulation ini merupakan proses penambahan informasi kontrol dan header di setiap lapisan jaringan saat data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan. Kalau misalnya di enkapsulasi itu kebalikannya, yaitu adalah proses pengurangan informasi kontrol dan header di setiap lapisan jaringan. Nah, kita balik ke model OSI layer kita ya, pembahasan OSI layer kita teman-teman. Nah, di sini ada application, ada presentation, dan session. Nah, 3 layer 765 ini merupakan, kalau misalnya di TCP ataupun IP model ini disebut dengan lapisan layer ya teman-teman, lapisan application layer ya teman-teman. Nah, disebut dengan application layer. Baru nanti transport ke bawah itu ada sendiri. Nah, di sini kita bisa buat studi kasus ya teman-teman untuk menjelaskan OSI layer. Nah, kita buat studi kasus seperti ini. Di sini ada 2 user yang dimana masing-masing user itu memiliki IP yang berbeda ataupun alamat yang berbeda, yang dimana user pertama itu dengan nama PC dan user kedua yaitu adalah laptopnya. Nah, di sini user pertama itu ingin mengirim data ke user 2 dari PC, ingin mengirim data ke laptop. Nah, itu bagaimana cara data itu terkirim dari PC, dari user 1 ke user 2 melalui model OSI model teman-teman, melalui 7 layer ini. Nah, bagaimana itu terjadi? Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kita akan langsung bahas ya teman-teman. Di sini kita akan memiliki data ya dari PC pertama ini akan kita memiliki data data. Nah, data ini akan turun ke application layer. Nah, yang dimana application layer tadi itu berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dimulai, dipelihara, dan diakhiri. Dan juga di application layer ini terjadi resolusi nama. Kemudian dari application layer ini akan turun ke presentation layer, yang dimana presentation layer tadi itu memiliki fungsi yaitu untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Dan kemudian dari layer 6 transmisi ini akan turun ke session teman-teman, yang dimana session ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dimulai, dipelihara, dan diakhiri. Oh ya, tadi yang application itu berfungsi sebagai interface aplikasi ya teman-teman, dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Nah, dari session ini akan turun ke transport. Nah, di dalam transport ini akan dimulai proses enkapsulasi ataupun penambahan ini teman-teman, penambahan informasi. Di sini mulai proses encapsulation. Susah nggak ada mouse. Nah, encap gitu aja ya teman-teman. Ya, dari layar keempat yaitu transport ini akan dimulai yang namanya proses encapsulation. Nah, di proses encapsulation ini akan menghasilkan yang namanya segmen dari yang awalnya data, di encapsulation ataupun ditambahkan penambahan informasi menjadi sebuah segmen, yang dimana segmen itu bisa kita artikan yaitu adalah pecahan-pecahan
dari data ya teman-teman, pecahan-pecahan kecil dari data. Yang dimana fungsinya itu ya bisa untuk memperlancar aliran data, kemudian mengidentifikasi pesan kesalahan dan sebagainya macamnya. Nah, kemudian kita akan fokus di layer 3 dan layer 2. Nah, layer 3 itu adalah network ya teman-teman. Nah, di network ini akan menyimpan yaitu adalah network ataupun bisa kita definisikan sebagai IPv6, IPv4, IPv4 dan juga IP versi 6. Nah, jadi di network itu nanti berisi yaitu ada network yang dimana berisi IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, kemudian dari network ini akan turun ke layer kedua. Nah, layer kedua itu merupakan data link ya teman-teman. Nah, dari network ke data link, dari network ini, dari layer 3 ini akan menghasilkan yang namanya paket. Akan menghasilkan yang namanya paket. Nah, akan menghasilkan yang namanya paket. Nah, dari paket ini akan turun teman-teman ke layer yang kedua yaitu data link. Nah, dari data link ini itu akan menghasilkan yaitu namanya akan membentuk sebuah frame. Dari data link ini akan membentuk sebuah frame. Nah, dari network tadi kan akan berisi sebuah paket. Nah, di dalam paket tersebut itu akan berisi sebuah network jaringan yang dimana jaringan itu tadi ada IPv4 dan juga IPv6 dan juga ada match address-nya ataupun untuk alamatnya, alamat match-nya. Kemudian tadi kan berupa paket ya teman-teman. Dari paket tersebut akan turun ke layer kedua yaitu data link. Nah, dari data link ini paket tersebut akan dibuatkan frame ataupun bingkai ataupun dibungkus teman-teman. Nah, dari data link dari layer 2 ini akan turun lagi ke layer pertama yaitu ada pesikal. Nah, di layer pertama ini yaitu pesikal ini frame yang tadi berisi sebuah paket tadi yang dari awalnya sebuah paket kemudian di layer 2 akan dirubah menjadi frame. Nah, di layer 1 ini di pesikal ini akan dikonversikan menjadi sebuah bilangan biner, bilangan yang bisa dibaca oleh ini ya teman-teman, bilangan yang bisa dibaca oleh laptop, oleh komputer, bilangan biner. Nah, dari bilangan biner ini akan out teman-teman, akan out ke menuju yaitu dari pesikal ini. Nah, pesikal ini tuh kalau misalnya kita berikan contoh itu seperti kabel ya teman-teman, seperti kabel kayak kabel kabel fiber optik segala macamnya. Kemudian ada kabel ini kabel wifi itulah teman-teman. Nah, kemudian ada router dan switch dan segala macamnya pesikal itu. Nah, dari situ akan dikirimkan akan out dari user pertama dari PC 1 ini akan out dan akan keluar menuju ke alamat dari user yang kedua yaitu laptop ini. Nah, disinilah proses dienkapsulasi terjadi teman-teman. Disinilah proses dienkapsulasi terjadi. Nah, dari yang namanya tadi kan berupa bilangan
binner ya hasil akhirnya tadi. Kemudian akan ke sini out ke alamat user yang kedua. Nah, akan masuk ke physical. Nah, di physical ini akan terjadi proses dienkapsulasi menuju ke frame yang kedua. Nah, di frame kedua ini akan balik lagi menjadi sebuah paket. Nah, dari paket ini akan menuju ke frame yang ketiga, yaitu network. Nah, di frame lagi ke layar yang ketiga ataupun lapisan ketiga, yaitu network. Kemudian dari network ini akan kembali lagi ke layar yang keempat, menuju ke layar keempat, dan akan berubah lagi menjadi segmen. Nah, dari segmen ini akan berubah lagi menjadi data. Nah, dari data ini akan masuk ke session, kemudian akan masuk ke presentation, lapisan ke-6 dan lapisan ke-7 application, dan akhirnya akan sampai pada data di akhirnya akan sampai pada user kedua ataupun user laptop ini teman-teman. Jadi datanya bisa diterima oleh laptop, oleh user kedua. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh ya. Di sini saya sudah membuat tipologi sederhana yang dimana di sini ada satu router, tiga user ya, PC 1, PC 2, dan laptop 1, dan menggunakan satu switch yang dimana ini sudah saya konfigurasi untuk IP untuk IP addressnya sudah dikonfigurasi ya teman-teman, baik IP versi 4-nya dan juga IP versi 6-nya. Nah, bisa kita cek di sini. Nah, ini sudah saya konfigurasi sebelumnya. Nah, untuk memberikan contoh bagaimana cara data itu terkirim dari layar satu dari user 1 ke user lainnya, user 2. Nah, kita di sini bisa kirim pesan ya, teman-teman. Nah, kita akan kirim pesan dari PC 1 ke user 3 ataupun laptop. Nah, kita akan beralih ke mode simulasi. Nah, setelah beralih ke mode simulasi ini, kita akan ketikkan play. Nah, di sini akan mulai ya, teman-teman, untuk proses pengiriman datanya. Nah, kita tunggu saja sampai datanya kembali ke PC 1. Nah, bisa dilihat di sini kan pesannya itu terkirim. Nah, jadi di sini di event list ini sudah tertera ya, teman-teman, untuk informasi apa yang terjadi sebenarnya di dalam pengiriman data ini. Nah, kita bisa lihat ya, teman-teman, dari awal ini, dari PC 1 ini. Nah, di sini kan ada ini yang OSI model nih. Di sini yaitu di layer 3, di mana layer 3 itu kan akan menampung ini ya, teman-teman, akan menampung network ataupun jaringan, yang dimana jaringannya itu berisi ini IP address-nya ini, yaitu IP versi 4-nya ini. Nah, di sini di network ini kemudian kita turun ke bawahnya, informasi yang ke bawahnya. Nah, di sini tertera dari layer 2, kemudian dari layer 1 ke layer 2. Nah, ini yang bagian switch ya, teman-teman. Nah, dari layer outlier dari layer 2 ke layer 1. Kemudian kita lihat informasi selanjutnya. Nah, di sini ada nih informasi dari layer 2 ke layer dari layer 3 ke layer 2, yang dimana layer 2 kan tadi berisi sebuah network ya, teman-teman, yang sebuah network dari segmen tadi dari layer 4 ke layer 3 ataupun network, yang dimana di sini berisi IP address-nya ataupun alamatnya.
Nah, kemudian akan diturunkan ke data link data. Nah, di sini akan dibuat sebuah bingkai ya teman-teman. Akan dibuat sebuah bingkai dan kemudian dari bingkai tersebut akan dibinerkan, kemudian akan dikirim ke outlier. Dan dari outlier ini akan dienkapsulasi di dari layer 2, kemudian dienkapsulasi di layer 3 ataupun networknya. Nah, di sini ada penjelasannya sebenarnya teman-teman. Kemudian kita lihat penjelasan bawahnya. Ini yang bagian switch teman-teman. Nah, ini kan switch kan menerima dari ini ya teman-teman, dari layer 2 tadi, dari data link tadi. Kemudian ya sama dikonversikan, kemudian nah ini proses di layer 2-nya. Ini kita masuk ke ini. Nah, ini untuk apa namanya? Hasil dari bilangan biner yang dikonversikan ke ini ya teman-teman. Dia hasilnya memperoleh yaitu alamat match ataupun alamat jaringan ya teman-teman. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Several process out konfigurasi the device and conversion the end-to-end Ethernet frame, then frame out the access point. Ya. Nah, jadi kita bisa juga lihat untuk detailnya, yaitu di outbound PDU layer sini teman-teman. Pada proses ya, saya kira itu contohnya untuk OSI layer, pengiriman komunikasi dari layer 3 ke layer 2, begitu sebaliknya layer 2 ke layer 3. Jadi intinya pada layer 3 itu kan berisi dari layer 4 itu kan akan berisi sebuah segmen ya teman-teman. Segmen itu merupakan bagian kecil ya dari data ataupun data yang sudah dipecah itu, kemudian akan menuju ke layer ketiga. Layer ketiga itu ada network. Nah, di network ini akan berisi IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, juga match address-nya teman-teman. Kemudian dari Nah, itu dia contoh yang sudah saya berikan tadi, teman-teman. Jadi, pada intinya, pada kesimpulannya yaitu adalah data yang akan dikirimkan dari user 1 ke user 2 ini. Data itu akan masuk ke OSI layer, teman-teman, OSI layer model, yang dimana akan masuk ke 7 lapisan. Dan dari data itu akan masuk ke application masih dalam bentuk data, kemudian presentation masih dalam bentuk data, kemudian session masih dalam bentuk data, dan sampai pada lapisan keempat inilah dimulainya proses enkapsulasi ataupun penambahan informasi. Dari proses yang keempat ini akan menghasilkan sebuah segmen. Nah, dari segmen tadi kan pecahan dari data ya teman-teman, pecahan dari data. Nah, dari segmen ini akan menuju ke layer ketiga. Nah, di network ini akan berisi network ya teman-teman, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Nah, beserta match address-nya. Beserta match-nya untuk IPv4. Nah, kemudian dari network ini akan turun ke layer kedua
layar yang kedua yaitu data link. Nah, dari network ini, dari layer ketiga ini akan menghasilkan yang namanya paket. Nah, dari paket ini akan turun ke data link layer kedua. Nah, dari data link ini akan menghasilkan sebuah frame. Nah, dari frame ini turun ke layer 1 physical dan akan menghasilkan sebuah bilangan biner. Nah, dari bilangan biner ini akan dikirimkan. Baru bisa dikirimkan ya teman-teman ke alamat dari user kedua. Nah, dari biner tadi akan diterima dari proses oscillayernya di alamat user 2 yang dimana akan terjadi proses encapsulation ataupun pengurangan informasi. Dan dari sini kan kita menerima sebuah bilangan biner. Dari bilangan biner ini masuk ke layer 1 yaitu physical, akan kembali lagi ke layer kedua data link dalam bentuk paket. Kemudian dari data link ini, dari layar kedua ini akan kembali lagi ke layar ketiga, ke network dalam bentuk dari physical ini akan ke data link dalam bentuk frame ya teman-teman. Nah, dari data link ini, frame tadi akan kembali ke network dalam bentuk paket. Kemudian menuju dari layer 3 ataupun lapisan ketiga network ini akan menuju ke lapisan keempat yaitu transport, dan proses dienkapsulasi dari paket akan berubah menjadi segmen kembali. Nah, dari segmen ini menuju ke lapisan ke-6, ke-7, ke-8. Nah, dari lapisan layer keempat ini ataupun lapisan keempat ini, transport ini akan berubah menjadi data. Nah, data ini akan terus menuju ke layar 5, layar 6, layar 7 dan akhirnya sampai pada user kedua dan akan diterima oleh user kedua. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya untuk ini kan yang versi ini ya, untuk IP versi 4 ya alamat addressnya. Nah, untuk yang IP versi 6 ini tinggal dirubah saja teman-teman. Untuk prosesnya kurang lebih sama. Ini akan berubah menjadi IP versi 6 ya teman-teman. Nah, dari IP versi 6 itu akan mengalami proses akan menuju ke 6 ini. Ke 6 lapisan ini akan melewati ke 6 lapisan ini. Kemudian akan kembali lagi proses dienkapsulasi dan akhirnya sampai pada user yang kedua yaitu berupa data yang diterima. Jadi sama saja teman-teman untuk IP versi 4 dan juga IP versi 6-nya. Itu dia penjelasan dari saya. Apabila dalam menjelaskan ada kesalahan, kekeliruan ataupun ketidaktepatan dalam menjelaskan sebuah materi, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.